Kita lanjut lagi perjalanan kita dengan bus Pai Maham. Kita akan melewati lintas timur Sumatera Utara yang cuacanya hujan hampir sepanjang jalan. Kita istirahatnya di sini ya, Gunung Sari 2. Jam setengah 2 siang. Ya, makan minum. Oke, jam setengah 2 lewat 10 menit di rumah makan Gunung Sari 2 kita istirahat makan. Kaki ngegantung sebelah ini kurang nyaman. Makan apa ya? Oh ini nasi. Oke, kita setelah sekian tahun akhirnya istirahat makan lagi di rumah makan Gunung Sari. Kemarin kita pas berangkat naik bus Karona Sleeper nggak ada istirahat makan. Pikir saya bakal istirahat di sini loh, ternyata enggak. Kita bablas aja kemarin. Dan terakhir di rumah makan Gunung Sari ini naik bus apa? Lupa pula. Mur apa? Nggak makmur. Udah lupa. Oke, jadi makan ini lauknya. Saya nggak tahu tanya berapa harga. Mungkin kena 30-40-an. Ya kita makan aja lah. Biasanya di sini suka ada nasi goreng, tapi kalau malam ya. Kalau siang ini kayaknya belum ada. Dan yang berhenti siang ini cuma ada bus Chandra sama bus kita aja. Makan, bismillah. Enak yang bukunya enak. Kalau masih siang ini enak. Baru masak ayamnya, jadi nggak keras. Ini sistem ngambilnya itu langsung ngambil lauk aja ya, sendiri apa disuka, tapi nasinya udah dikiper. Tapi kalau masakan dibilang masakan Minang, enggak, masakan Melayu gitu lah, masih di daerah Asahan kan. Oke, jadi tadi kita udah selesai sholat. Sekarang ini jam 2 lewat 5 menit. Tadi makan kena 30.000 ya di sini. Murah lah untuk ukuran lintas. Dan ini bus kita tadi juga pas sholat itu ibu-ibu kok pada ngambil siap depan. Jadi yang laki-laki mau sholat gantian di tempat imam, karena nggak mungkin juga kan kita sejajar atau di belakang. Padahal di belakangnya kosong. Ya, kita sebentar lagi mungkin lanjut perjalanan. Ini mau ngambil foto. Cakep ya bagian belakangnya ya. Karena bodinya ngotak gini jadi terasa tinggi banget dia. Untuk tingginya sendiri nggak tahu lah ya, 3,8 apa 3,9. Kalau saya pikir ini 3,8 mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Vision 8 Touring mungkin 3,8 meter. Nih masih ada bus Chandra 2309 yang lagi istirahat juga. Oh ya, ini sedikit informasi untuk teman-teman. Nama Pai Maham sendiri diambil dari bahasa Simalungun yang artinya bersabar. Perusahaan ini berawal dari bisnis tambak ikan di Danau Toba yang kemudian berkembang dan sekarang merambah bidang transportasi. Makanya nggak heran di livernya itu ada gambar ikan seperti ini. Nah, di sini juga ada jual rujak buah. Ini bus Chandra. Mentok Bagan Batu atau Kota Pinang ya. Kalau mau snack ada juga kue kering, roti, kue kacang, dodol ada juga di sini. Air mineral. Kalau mau makan yang lain selain nasi di sana juga ada ternyata. Itu ada soto, bubur, lontong, mie ayam. Jadi banyak pilihan ya di Gunung Sari 2 ini. Untuk ruang makannya enak sih, luas, terbuka juga, jadi ventilasi udaranya bagus, nggak panas walaupun cuaca di daerah sini tuh panas sebenarnya. Oke, kita berangkat jam 2 lewat 20, 14.20. Ganti driver di sini ya.
Jadi sekarang yang buat driver 2-nya ini Pak Cincunya tadi yang dari Medan sampai sini. Ternyata yang kemarin dijemput Pak Mamat tuh jadi ini 89. Tadi lagi WA, rupanya ini persis unit ya. Naik ke sana. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lama juga ya cara istirahat. Suasana sore hari di AEK Anopan. Nyanyi sampai di sini nih lapangan. Bawa beli kan? Pas udah. Lapangan ini ya, Sah. Ya. Lapangan. Siapa tahu. Memang bilang aja. Jika kamu bekerja, tersisa karena kamu lagi kadang repet jadi mainan sana. Oh, ada sambutan. Tadi jumpa Putra Simas ya, sama bus yang rutenya ke Bengkulu. Terminal ya AEK Anopan. Ini ya. Jarang-jarang. Malah nggak pernah masuk kalau bus besar gitu. Cuma lewat aja terminalnya. Ini pasar ini sebelah kiri. Di sini akan masuk bulan. Lamaran.
divisinya dari pasar, rumah bupati, rumah dinas, sama kantornya sebelah-sebelahan. Daerah sini daerah rawan banjir ya. Tadi ada gerak BPBD kelewatan, banjir terasa. Pembawaan driver duanya ini cukup santai. Abangnya itu nggak terburu-buru saat menyalip. Bahkan jalan kosong pun tetap dipacu dengan nyaman busnya. Hujannya lumayan deras ya. Ini kayak gini ini bahaya teman-teman. Ini di depan ini kan ada orang bawa motor ya, mepet-mepet sama truk kontainer, itu bahaya. Jangan cuma gara-gara takut basah terus malah ngorbanin. Kalau tiba-tiba truk itu ngerem, itu bisa tergelincir, itu masuk ke dalam, bahaya itu. Motor di depan tuh. Yang kayak gini jangan ditiru ya. Ini risikonya tinggi banget. Kalau misalnya kontainernya tiba-tiba ngerem, ini bisa masuk ke kolong, bahaya. Buangan airnya ternyata di sini nih, di tempat di sebelah ya, sebelah bangku baris satu. Kalau pas lagi ngerem, nah, ada beberapa bus tuh yang dia tuh buangan airnya malah ke depan. Apa itu? Hujan besar atau apa ya? Pas lagi hujan deras. Ini ke samping, jadi nggak mengganggu pandangan. Kita SPBU isi minyak lagi. Tadi 200 liter di amplas, baru ikan opan nih, udah isi lagi. Adakah? Kencengin wiper dulu, soalnya wipernya tadi bunyi-bunyi. Dan makan nasi. Ini tadi wipernya nggak kencang, dia bunyi-bunyi. Lanjut, nggak isi minyak, cuma numpang neduh aja ya, karena hujan.
daerah rawan banjir ini. Semalaman gara-gara banjir. Menunggu mobil Pak Rizal, mobil sudah mobil tahu. Tak tahu lah, nunggu mobil Pak Rizal. Deras sekali hujannya. Iya. Masuk buku dulu apa? Kalau buah itu ada di rumah itu. Aman bang, aku ada juga belakang. Kalau makan nanti kamu nggak bang? Ya, apa? Berapa kali berhenti makan bang kalau ke Bengkulu? Tadi satu kan? Ah, Gua nanti bagan batu. oh di Bagan berhenti lagi ya? Tiga di Ranjau ini lah. Ya, oke di Ranjau itu. Terakhir Bukit. Di Supit. Iya. 4 kali berarti ya? 4 kali lah. Kali. Kalau mau 5 kali nggak paham. Ya kan? Banyak kali. Pekanbaru ngopi lah. Ngopi dulu Pekanbaru nanti. Iya. Berarti sekitar 33 jam, 36 jam. Nggak salah ya? Sama. Pokoknya minimal jam 1 lah dia apa di Bengkulu. Besok. Ya. Ya ini benar hujannya. Aduh. Banjir lagi. Iya, ngayon kena kain jaro 300 pos na yun Lubang. na.
ini Sumat, itu tolak toh. Betul di mana pun ya bang? Tolok, kan di utara dah, itu tolak dah. Ya, udah open orang kuliah di Simpang Bang. Belum lewat 60 ya? Kan ada 20 kan? Yang bang. Last one, start. Kalau teman-teman senang dengan video perjalanan saya yang seperti ini, boleh dong bantu share, kemudian like, subscribe, juga loncengnya ya. Supaya saya semakin semangat nih bikin video-video perjalanan yang lainnya seperti ini. Thank you. Sampai di kampung pajak. Biru. Oh, ini dari Bengkulu. Berangkatnya sama bang ya, dari sana jam Iya. 9 pagi juga ya? Iya. Ada juga. Iya. Ya. Ya, saya dulu abangnya masih di kampung pajak ya. Ya. Kok jauh kan dari agen? Pula. Sekarang ini baru jam 5 tapi udah kayak maghrib karena gelap. Halo. Ya. Saya akui desain dashboardnya New Armada Skylander R25 ini memang betul-betul keren banget. Malah menurut saya ini yang paling keren di antara semua karoseri yang ada sekarang ini.
Keberadaan pintu sekat ini juga menambah peredaman kabin jadi jauh lebih baik. Tadi kita sempat duduk di depan dan terasa sendiri suaranya ya, beda banget sama di dalam sini. Sekarang kita lewat Bukit Tengkorak, itu ada monumennya di sebelah kiri. Jadi di daerah sini itu memang rawan sekali terjadi kecelakaan. Bahkan teman-teman bisa nemuin video-video viral yang ada di medsos itu diambilnya di sini. Kita udah lewat Bukit Tengkorak. Sekarang ini jam 17.23. Sebentar lagi mau masuk kota Rantau Prapat. Sekarang ini jam 17.32 menjelang kota Rantau Prapat. Nyangkut. Nah, kita udah masuk wilayah kota Rantau Prapat. Hujannya rata itu, tapi sini udah nggak begitu deras kayak tadi, udah berhenti malah. Ini di depan simpang juga dikurang. Suasana sore di jalan bebas Rantau Prapat. Lembun kayaknya. Antri minyak juga. Tapi nggak panjang. Belum ada, malah stoknya kosong. Ano lagi Ranto? Abes! Ya sudah lah. Iya, udah. Pas Berasal balik jam 9 lagi. dengan saya itu mau berangkat sekolah di sini saja. Waktu pas hari kita di Bandara itu. Saya pun padat kali ini karena ada ini nih SPBU galon.
Dan ternyata macetnya bukan karena SPBU. Bener-bener aneh sih. Penyebabnya lebih ke orang yang nggak sabaran aja. Ya karena di pertigaan tadi itu nggak ada lampu merah sama sekali. Jadinya ya stuck. Dua-dua ya? Bukan antrean galon ternyata. Memang macet karena orang nggak sabar. Ini pom bensinnya sepi. Berarti tadi dia makan nggak sabar, nanya nggak ada yang mengalah. Macet jadi. Sekarang udah masuk waktu maghrib ini. Udah jam 6:12. Kalau di Medan mungkin agak setengah 7 lah. Sumatera Utara udah mulai gelap ya langitnya. Nah ini suasana malam itu kayak gini. Ini ambient slide-nya nyala tapi yang di lantai. Kalau yang di atas tadi terlalu terang deh, jadi cuma nyalain di bawah aja. Kayaknya harus ditambah lagi nih yang agak redup. Nah, ketemu maghribnya di Ayat Nabara ini ya. Hujan. Ini ambience kabinnya plus nyala lampu malamnya agak terang. Berarti ke masjid dulu. Bisa dilihat. Jam 7 malam, 19:08. Kita masih belum masuk kota Pinang. Tadi berangkat jam 9, berarti udah 10 jam masih di Sumatera Utara. Beda ya kalau jalan pagi sama jalan berangkat malam, itu beda kecepatan. Kalau berangkat malam kita waktu contoh lah kayak naik Makmur dari jam 8 malam, 12 jam udah sampai Pekanbaru. Ini 10 jam belum sampai kota Pinang. Beda waktu tempuh. Kalau siang berangkat trafficnya rame sampai malam ini. Kalau udah malam tapi dia bisa cepat.
kita lanjut arah Pekanbaru. 2 trip sebelumnya lewat sini ketiduran terusan. Iya kan. Tahu nggak? Seafood kepiting bakau, menarik tadi itu ya tempat makan. Rame ya suasana Kota Pinang jam 7 malam. Banyak yang jual makanan, banyak jajanan, hidup suasananya. Beda kalau kita lewat udah tengah malam sepi. Abang lucu nih. Begini ya. Oh. Kita udah di Cikampek. Sekarang ini jam 8 kurang 5 menit. Cikampek. Sedikit lagi kita masuk perbatasan Riau. Pucuk tadi kalau nggak salah. Simpang yang bisa tembus ke arah Rokan Hulu juga. Simpang Pucuk lewat hutan sawit. Kalau ditarik garis lurus kita kemarin ujung Batu sampai sini itu cuma 100 kilo. Tapi karena jalannya mau muter jadi berjam-jam, 6 jam lebih. Ini udah mau masuk Tergambar dikit lagi.
istirahat makan. Makan bang. Iya, iya. Lapar. Istirahat makan lagi. Jam setengah 9. 20.27. Iya. Tadi kita makan siang ya, sekarang makan malam. Jadi hampir 12 jam kita baru masuk perbatasan Riau Bagan Batu. Kita istirahat di rumah makan Binaria. Udah ada air sapi. Remnya apa kembali lah, masih sensitif remnya. Iya. Ya, rumah makan Binaria jam setengah 9 malam. Mami, makan minum. Iya. Ya bang. Oke, kita istirahat makan kedua di rumah makan Binaria Bagan Batu. Baru aja keluar dari hutan Torgamba. Jadi 12 jam ya, hampir 12 jam kita baru sampai sini. Perbatasan lama memang kalau berangkat siang itu karena trafiknya lebih padat. Nah, di sini ada sate padang, ada nasi, banyak lah. Oh, banyak pilihannya. Kita kali ini join sama kru. Makan. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Jangan kemana-mana.